Reshuffle ini bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan jawaban atas tekanan sosial, gelombang protes yang dikenal dengan 17 tambah 8 tuntutan, mencerminkan kemarahan publik atas ketimpangan, biaya hidup, dan kebijakan elit. Presiden perlu menunjukkan tindakan nyata, maka kabinet diganti untuk meredakan ketegangan sekaligus mengirim sinyal bahwa arah kebijakan akan berubah. Purbaya dikenal sebagai ekonom dengan latar belakang akademis kuat, mantan kepala LPS, serta sosok yang sering menekankan pentingnya pertumbuhan pro-investasi. Sejak dilantik, ia menegaskan bahwa target pertumbuhan 7-8 bukanlah mustahil, asalkan kebijakan fiskal ekspansif dijalankan dengan disiplin. Publik melihatnya sebagai figur lugas, namun pasar masih menunggu bukti nyata. Dalam praktiknya, langkah-langkah yang dapat diambil oleh Purbaya untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi, termasuk upaya memikat investasi asing dan domestik melalui insentif fiskal, percepatan belanja infrastruktur yang terukur, reformasi peraturan agar birokrasi lebih ramah investasi, serta program sosial yang langsung menyasar peningkatan daya beli kelas menengah bawah akan selalu berada di bawah batasan nyata, yaitu aturan fiskal yang mengikat seperti batas defisit anggaran, tekanan pada kurs dan pasar obligasi yang mudah terguncang oleh sentimen politik, serta ketersediaan sumber daya administratif untuk menyalurkan program dengan cepat dan efektif. Oleh karena itu, meskipun Purbaya bisa mencoba memperlonggar beberapa kebijakan fiskal dalam jangka pendek untuk memberikan stimulus, langkah-langkah itu harus diimbangi dengan sinyal tegas tentang pengelolaan hutang dan transparansi agar investor tidak panik dan agar Bank Indonesia tetap dapat menjalankan kebijakan moneter tanpa merusak koordinasi makroekonomi. Secara teori, pertumbuhan bisa dipacu ke arah 6-7, tapi mencapai 8% dalam waktu singkat sangat sulit. Hambatan struktural seperti birokrasi lamban, kualitas sumber daya manusia, dan gejolak politik menjadi faktor penghambat. Pasar sempat bereaksi negatif saat reshuffle diumumkan, menandakan bahwa kepercayaan investor rapuh. Jadi, keberhasilan Purbaya tergantung pada bagaimana ia menyeimbangkan janji ambisius dengan roadmap yang realistis. Agar janji pertumbuhan yang lebih tinggi tidak sekadar retorika, ada beberapa indikator nyata yang harus dipantau dan dijadikan tolok ukur keberhasilan kerja Purbaya. Pertama, apakah ada penurunan premi, risiko yield obligasi pemerintah dan stabilisasi rupiah dalam beberapa minggu ke depan setelah pengumuman? Kedua, apakah realisasi investasi PMDN dan PME menunjukkan percepatan konkreti? Ketiga, apakah penyaluran program fiskal bersifat transparan dan tepat sasaran sehingga berdampak pada konsumsi rumah tangga yang terbesar? Keempat, apakah koordinasi dengan Bank Indonesia dan lembaga internasional IMF, World Bank tetap kuat sehingga disiplin makroekonomi tetap terjaga meskipun ada kebijakan ekspansif yang terarah? Jika indikator-indikator ini menunjukkan perbaikan, peluang pertumbuhan lebih tinggi akan lebih realistis. Tetapi jika pasar kehilangan kepercayaan atau konflik politik berlanjut, maka kebijakan pro-growth berisiko memicu volatilitas yang malah menahan laju ekonomi. Di balik reshuffle, di balik janji pertumbuhan 8%, yang terpenting adalah apakah kebijakan baru mampu menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat kecil, ibu yang berbelanja di pasar, buruh yang pulang kerja, dan pelajar yang berharap pada masa depan. Angka pertumbuhan hanyalah simbol. Yang menentukan keberhasilan sesungguhnya adalah apakah rakyat merasa lebih tenang, lebih adil, dan lebih sejahtera. Bila itu tercapai, barulah reshuffle ini punya arti.